Tapi kan ada yang punya kucing, ada yang punya kuda gitu kan, ada yang punya kambing malah gitu, ayam. The News Star, information and entertainment. Sehat, sehat walafiat, alhamdulillah. Oh udah, sekarang saya cuma harus berobat ke dokter ngecek 1 kali. Jadi apa? Beres, aman. Ya senang aja sih, soalnya kan kalau misalnya tumor itu dicek dan ternyata ganas kan itu berarti akhir kan cancer gue kan. Tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah ternyata clear gitu kan. Jadi ya saya cuma tetap harus menjaga pola hidup sehat dan juga ya mesti jangan lupa untuk tiap tahun ngecek aja. Gimana kok prosesnya berapa lama sebetulnya sampai akhirnya sembuh, dinyatakan sembuh tadi dibilang seperti itu? Oh, jadi kalau saya itu memang prosesnya cepat Mbak, karena saya ketahuan punya tumor itu juga cepat. Jadi begitu tahu itu tumor, saya memutuskan untuk diangkat. Begitu tumor itu diangkat, dilakukan biopsi dan ternyata saya fine, cepat gitu kan. Nggak pakai lama soalnya dari antara ketahuan sampai saya operasi lupa gue. 6 bulanan mungkin durasinya atau nggak nyampe? 6 bulanan nggak nyampe? Iya, 6 bulan ya? Enggak, kurang, lupa lah gue. Ya kurang dari 6 bulan, dari 2003. Tapi ada pengobatan di ruang medis, maksudnya yang herbal atau yang Enggak ada. Enggak ada sama sekali, benar-benar saya kalau misalnya saya ngobrol sama dokter gitu kan ya, apa pantangan gue gitu kan, boleh apa nggak boleh apa untuk masalah makanan atau untuk olahraga gitu kan, dia bilang sih nggak ada gitu, karena saya sebelumnya juga menjelaskan kalau makanan saya tuh jenisnya apa aja, olahraga saya apa aja, dia bilang sih oh ya udah terusin aja apa yang sudah kamu lakukan gitu kan. Karena kalau untuk masalah tumor itu ya kita nggak tahu ya, karena kalau waktu itu saya tumor pas munculnya rapidly cepat banget timbul itu pas kita lagi pandemi, jadi kan gue stres, nah itu pemicunya. Jadi yang harus di maintain adalah stresnya itu. Ya dengan kita bayar 17.000 gimana ini ya? Gimana gue nggak stres? Konsisten bikin video biar nggak stresing gitu. Jadi sambil saya olahraga, sambil gue mencari konten apa sih yang cocok buat gue, karena kalau untuk bikin konten saya bingung. Sedangkan kita harus punya konten, katanya kan. Iya gitu lah. Tapi bikin konten olahraga Kan biar sekalian. Sambil saya olahraga sambil. takut udah akhirnya berpikir bahwa harus bikin konten nih kayak gitu untuk eksistensi kah atau apa gitu Kak? Iya, saya tuh sebenarnya bukan anak sosmed sebenarnya, karena buat saya sosmed itu sebagai tempat dimana kalau misalnya saya ingin bercerita mau ya sharing lah gitu, tapi bukan yang menjadikan itu sesuatu yang wajib harus sering dilakukan gitu kan. Nah, cuman keidealisan saya itu harus dihapus karena kan sosmed umurnya masih panjang banget gitu, jadi saya harus mengikuti tren gitu. Ya udah, gitu sih ceritanya. Udah ada respon dari teman-teman warganya sendiri kayak dari aktivitas olahraga kayak ikut tadi jadi sehat bareng segala macam? Ada, cuman kan akun saya akun remah-remah rengginang Mbak. Jadi ya kalau yang komen juga masih belum banyak gitu, cuman at least ya 1-2 orang ya terbantu lah. Olahraga apa sih yang jadi Saya yoga iya, pilates iya, angkat beban iya, harus rotate kan, karena kan kita kalau misalnya terus angkat beban kan otot kita jadi kaku, dan itu gimana caranya untuk itu kan hanya otot luar, gimana cara untuk otot dalam, which is itu pakai pilates, yoga supaya lentur, karena badan saya itu tipenya tuh sangat lentur banget, which is itu nggak bagus juga, harus ada otot, dan semakin kita tua kan kita harus punya otot supaya nggak nanti tiba-tiba terlalu kaku terus nanti injured gitu kan, bahaya. ini kan ada yang dirasa nggak sih udah merasa-merasa nih? Ada mata gue plus. Ini kacamata yang dipakai ini masih kacamata plus. Minus. Jadi sekarang kalau misalnya pakai gitu kan, wait, agak blur nih. Coba deh gue lepas dulu. Aduh ya, berasa lo udah tua. Selain itu lagi apa? Pecapan syuting juga atau? Nah, untungnya karena saya nonstop olahraga, itu jadi ya masih santai aja gitu. Cuman yang pasti sih ini nih kacamata nih gak enak banget, ngaruh bener loh, berasa banget. Kamu kan ada Anabul juga, itu kesayangan seperti apa mungkin jadi teman di rumah? Ya mereka kalau gini, kalau saya kan Anabul itu kebetulan anjingnya, tapi kan ada yang punya kucing,
ada yang punya kuda gitu kan, ada yang punya kambing malah gitu, ayam. Nah, mereka itu kan binatang punya perasaan juga gitu kan ya. Jadi kalau saya tuh percaya nggak percaya, misalnya saya lagi capek, stres atau apa, ketemu mereka aja tuh jadi happy gitu. Kayak orang tua ketemu sama anak setelah perjalanan panjang capek kan ya kayak gitulah. Tapi cara ngerawat mereka ada susah nggak? Terakhir ya teman-teman. Susah nggak sih Kak punya anabul? Enggak Atau sih. Seperti apa? Susah sih enggak, karena saya memang sudah komit gitu kan. Yang punya anabul itu nggak gampang, karena kan kita harus komit seumur mereka hidup ngerawat mereka gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar waktu papi lucu terus habis itu kita biarin telantarin gitu, enggak. Jadi nggak.